kepada kita, kepada umatnya, karena Ia cinta kepada kita. Nah, jadi pengorbanan itu juga tampak hadir pada saat kita merayakan Ekaristi, yaitu melalui rupa roti dan anggur yang sudah diberkati. Nah, paham kan adik-adik? Paham kakak? Tepuk semangat! Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan bacaan, adik-adik duduk yang manis ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinnya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berkatalah para kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikata Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah ini, tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyampaikannya nyanyian-nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sudah mendengarkan bacaan kan? Dan sekarang kita akan mendengarkan renungan dari Romo Agus. Mari mendengarkan. Halo adik-adik, di mana saja berada. Salam jumpa dalam sapaan misioner di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Wah, pasti minggu ini ada banyak teman-teman pada bersuka cita. Mengapa begitu? Karena ada banyak dari teman-teman kita yang menerima komuni kudus untuk pertama kali. Siapa mereka? Pastor ingin menyapa adik-adik yang ada di pusat paroki. Halo adik-adik. Pastor juga ingin menyapa adik-adik yang ada di stasi Antutan. Halo. Yang ada juga di stasi Patak. Halo. Siapa lagi ya? Adik-adik yang ada di stasi Pimping. Halo. Wah, semuanya pada bersuka cita nih. Hari ini akan menerima komuni untuk pertama kali. Senang hati kita semua. Akhirnya tubuh dan darah Kristus bisa tinggal dalam diri kita. Kita bahagia semua bersama papa dan mama, kakak dan adik di hari yang bahagia ini. Pastor ingat waktu dulu ketika pastor hendak komuni pertama, ada cerita mengenai Santo Tarsius. Wah, Santo siapa itu pastor dan bagaimana ceritanya? Kalau gitu tanya Om Google. Buka HP Android kita, tanya sama Om Google, cari siapa Santo Tarsius. Oke? Siap semuanya? Sudah siap buka HP-nya? Oke. Santo Tarsius, pastor cerita secara singkat, adalah seorang anak yang masih kecil, yang berupaya, yang dimana pastor meminta bantuan dia untuk menghantar komuni untuk orang-orang yang di persembunyian. Karena waktu itu pada zaman-zaman Kristen awal, orang-orang Katolik dikejar-kejar karena menganut kepercayaan kepada Kristus sehingga mereka harus komuni secara tersembunyi. Nah, Tarsius kecil itu menaruh hosti, menaruh sakramen, disembunyikan di dalam bajunya dan dibawa kepada mereka. Karena ketahuan oleh pemerintah, Tarsius akhirnya dibunuh. Tarsius mengorbankan dirinya untuk sakramen yang ia bawa. Untuk Kristus, demi Kristus ia mati. Nah, teman-teman, pastor berharap untuk adik-adik yang hari ini telah menyambut komuni, ayo bersama semangat Santo Tarsius di hari tubuh dan darah Kristus ini, saya mengacungkan tangan, maksud pastor bukan tanah. Ya, mengacungkan tangan, saya pastor, saya siap melayani. Saya anak misioner, saya siap diutus untuk melayani. Bagaimana caranya? Saya akan lebih rajin dalam kegiatan sekami. Saya akan bergabung dalam kelompok putra-putri altar dan melayani di seputar altar sebagai anggota putra dan putri altar. Semoga adik-adik sekalian yang sudah komuni dan yang belum komuni, terlebih yang hari ini boleh menyambut komuni untuk pertama kali. Setelah boleh menyambut komuni, tugas kita adalah memuji Tuhan dalam hidup kita. Aku akan lebih rajin lagi dalam belajar. Saya akan lebih rajin lagi dalam kegiatan di gereja. Dan saya mau mengabdi Tuhan dalam kelompok putra dan putri altar. Salam jumpa untuk kita semua. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari raya tubuh dan darah Kristus. Salam misioner. Tos.